Selamat datang di Sana Sini Podcast, saatnya anak muda bersikap untuk Indonesia. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Oke. Bagus. Mantap. Briefingnya lancar. Lancar. Kita kenalan dulu, ada aku Desi Aldiana. Dan aku Fajar Permana Putra. Dan pastinya kita hari ini akan nemenin teman-teman semuanya di Sana Sini Podcast. Jadi Sana Sini Podcast ini apa sebenarnya, Jar? Ini adalah salah satu proyek juga untuk meramaikan Festival Pelajar Nusantara. Yes, jadi Festival Pelajar Nusantara ini memang sekarang sedang berlangsung di RRI seluruh Indonesia. Boleh tepuk tangan? Ini kita udah ke tahun kedua. Tahun kedua, Ya. benar. Jadi tahun kemarin itu udah pelaksanaan yang pertama dan sukses Betul. banget. Akhirnya bikin lagi tahun ini. Betul, kalau sekarang lihat di media sosial banyak banget pelajar-pelajar di seluruh Indonesia yang ikutan lomba-lomba yang ada di RRI-nya kota masing-masing. Betul sekali ya. Dan hari ini kita nggak cuma berdua doang, karena kalau kita berdua doang juga ngapain ya. Betul. Kita mau ngomong apa juga kita nggak ngerti. Jadi, Apalagi nanti kita bakal ngebahas tentang yang seru-seru nih. apaan pastinya. tuh yang seru? Pancasila. Ini Pancasila. nggak tahu Coba. nih penonton pada hafal Pancasila nggak nih? Yes, kita mau tes dulu ya teman-teman. Ini kan kalau dari alma maternya Ya. dari kampus-kampus bergengsi di Indonesia Betul. ya. Kita mau tes Pancasila. Pada hafal atau enggak? Lu juga kayaknya nggak hafal deh, Jar. Hafal. Coba, Ya. Pancasila. Pancasila, 1. 2. 3. 4. 5. Bagus. Tepuk tangan. Kalau Pasti bisa, sering upacara dulu. iya sering. ya. Betul. Kalau bisa nggak cuma sekedar hafal doang Desi ya, tapi bener. juga harus diimplementasikan di Bener. kehidupan sehari-hari. Betul sekali, makanya kita mau ngundang narasumber kita yang keren-keren banget. Kita mau ngobrolin soal Pancasila Betul. ya. Pertama kita mau undang ada penyanyi nih. Iya. Dia adalah salah satu jebolan dari ajang pencarian bakat ternama di Indonesia ya. Pokoknya lagunya sempat viral juga waktu itu. Gimana lagunya, Jar? Gitu. Nggak enak suara gue ya. Suara lo ya. Yaudah kita panggil langsung, ini dia Danar Widianto. Silakan. Silakan. Silakan Danar. Yang petinju. Selain ada Danar, kita juga akan ada perwakilan dari pelajar berprestasi nih Desi. Yes, kita akan undang ini dia Kanza Hanif Abasi dari SMA 28 Jakarta. Gue seneng banget, tamunya cowok-cowok berasa paling cantik di sini. Aduh. Ya kan nggak mungkin Danar cantik, nggak mungkin Iya, dong. tapi penonton banyak yang lebih cantik Oh loh. iya nggak apa-apa, yang penting kan tamunya nggak ada yang cantik selain gue ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin Pancasila sama Danar Widianto sama Kanza Hanif. Panggilannya siapa? Hanif. Hanif, Mau oke. dipanggil sayang nggak? Aduh. Mungkin Danar mau ya? Oke, ngomongin soal Pancasila nih Danar. Hafal Pancasila nggak? Apa? Hafal. Umur berapa waktu itu hafal Pancasila? Kan SD kita udah mulai upacara ya? SD lah berarti. Tahun berapa tuh SD apa SD-nya? ya? Waduh, tahun berapa ya? Saya lulus SD tuh 2015. Oh, Dulu bohong yakin? banget, serius? Jangan bohong ya. Bohong. Iya. Masa lulus SD 2015? Saya lulus SMP 2018 soalnya. Serius? Iya. Lu lahir tahun berapa sih? 2003. Oh 2003. 2003, berarti sekarang umur 20. 20? Iya. Kayak 19 ya? Ya, dia lahir 2003 ya. 2003 lu kayaknya udah kuliah aja. Tua banget ya. Aduh. Tapi menurut Danar, anak muda tuh perlu gak sih hafal Pancasila gitu? Kenapa kalau iya? Iya. Perlu. Soalnya ya emang harus dihafalin dan dipahami sih. Karena disuruh sama guru aja, enggak? Enggak dong. Tapi emang harus dari kecil udah dipupuk sih. Oke. Oh oke, berarti kan lu sekolah itu di tahun 2000-an ya? Itu waktu di sekolah itu emang ada pelajaran untuk hafal Pancasila atau gimana tuh? Enggak, Nggak ada. tapi iya di upacara kan ada. Di upacara ada? Pancasila gitu. Heeh. Oke. Jadi ditanya. mau nggak mau ya hafal ya. Iya, iya. Karena setiap hari Senin kan biasanya dibacain tuh. Kayak jingle kan udah kayak jingle. Jingle. Kalau ngomong sama penyanyi gitu. Iya, sebutannya jingle betul. ya. Tapi pekerjaan kan sekarang musisi ya. Heeh.
kalau menurut Danar sendiri sebagai seorang musisi, ada nggak sih dari Pancasila, dari sila 1 sampai 5 yang kayaknya berhubungan banget sama pola pikirnya Danar sebagai seorang musisi, ada nggak? Ada. Sila berapa? Berapa tuh? 1. Ketuhanan Yang Maha Maha Esa. Iya, Apa kan- hubungannya? Iya musisi harus punya Tuhan juga kan. Oh, iya. Oh iya benar. Iya. Benar. Bener gak musisi harus punya Tuhan? Benar, Ya, bener benar, ya. benar. Iya, bener. Gak cuma musisi itu mah, gue juga. Penyiar harus Iya. punya Tuhan juga. Iya. Nah maksudnya kalau dari lagu-lagu kamu nih Danar, ada nggak sih yang mungkin yang niatannya juga mungkin ada beberapa poin yang sama artinya gitu sama dari Pancasila gitu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Di lagu mana tuh? Dulu. Dulu. Oh iya benar-benar, karena kan lagu dulu kan tentang bullying, Bullying. ya. Iya. Semua orang tuh sebenarnya sama, Sama. kan di Iya. mata hukum Indonesia gitu. Tapi lu waktu bikin lagu dulu emang nginget juga gak sih kayak, ini kayaknya cocok nih sama Pancasila sila kelima gitu. Enggak, atau lebih ke inget masa-masa lalu aja sebenarnya. Wah kayaknya emang gitu sih. Iya. Ya emangnya bagus dikait-kaitin aja gitu ya. Iya. Iya. Ini Pancasila banget. Iya. Tapi ada nggak kepikiran gitu one day misalnya kan lo sekarang udah terkenal sebagai penyanyi, pencipta Amin, lagu amin. gitu. Ada nggak kepikiran nanti suatu hari bikin lagu yang bener-bener tuh Pancasila. temanya Pancasila gitu, tentang nasionalisme? Belum tahu sih. Belum tahu. Soalnya emang temanya aku kebanyakan tentang kehidupan. Oke. Atau romansa juga gitu. Heeh. Iya, galau-galau gitu Iya. ya. Kebetulan romansa juga kehidupan. Iya betul. Iya. Tapi kalau Danar sendiri ngelihat misalnya dari berkehidupan dari sesama musisi gitu ya. Maksudnya musisi-musisi sekarang tuh gimana melihat, maksudnya lu melihat musisi sekarang tuh tentang Pancasila tuh mereka ya masih aware nggak sih tentang Pancasila? Masih lah harusnya. Harusnya masih ya. Harusnya masih, iya. Iya, karena kan kita tinggal di Indonesia, Betul, mau nggak mau memang based on Pancasila gitu. Tapi lo bisa nggak sih sebagai sesama anak muda nih, baru 20 kan umurnya Iya. ya, ngasih insight juga ke anak muda supaya bisa mengaplikasikan lah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikan Pancasila ya. Misalnya apa? Misalnya, ada orang nyapu jalanan tuh. Jangan buang sampah kalau lagi jalan atau lagi ngerokok gitu ya kita. Iya. Jangan buang sampah di depannya dong. Oh, oke. Maksudnya jangan jadi sekalian gitu loh ya. Iya, Pak sekalian Pak. Ada. Kalau gitu harusnya ada orang lagi nyapu, sini Pak saya aja yang nyapu Bantuin. gitu. Iya, bantuin boleh. Atau mau enggak langsung ke tongnya aja gitu Iya, ya. Jangan di betul, depan orang sapunya gitu ya. Orang sapunya ketong. Enggak, sampahnya Danar. Sampahnya masuk tong, gimana sih lu? Iya. Gitu. Jadi itu. Terus apa lagi ya hal-hal yang mungkin yang sering Danar lihat kayaknya nih orang Indonesia itu masih belum bisa mengimplementasikan Pancasila gitu. Masih Contoh banyak kecil. ketidakadilan. Apalagi di sekolah-sekolah ya. Oke. Iya nggak? Iya. Iya, iya. Apa coba ketidakadilan? Bisa aja lemparnya. Dia lemparnya langsung nih, gimana sih? Ketidakadilan di sekolah ya. SPP. SPP kan gak ada. Artis Danar. Oh iya. Gratis. Swasta kalau swasta? Oh, kalau iya. swasta iya. Ada. Kalau di SMA sendiri sih sebenarnya ketidakadilan tuh mungkin kalau misalkan ada yang punya orang dalam ya. Oh, KKN ya. Ya ada keperlakuan khusus kepada salah satu pihak itu sebenarnya ada di sekolah masih ada. Kayak anak kesayangan guru. Oh iya. Sering cari muka itu nggak adil banget kan kayak Iya, anak iya, yang iya. sering ke gurunya dia anak istimewakan lah sama gurunya kayak gitu. Itu kalau boleh tahu siapa tuh kalau di sekolah? Jangan ditanyain dong. Aduh. Emang di industri musik di Iya, ada entertainment nggak nggak kayak ada gitu? yang perlakuan-perlakuan kayak gitu, Nar? Kalau itu bahaya. Oh, Aduh. nggak boleh disebutin ya. Iya maksudnya. berbahaya. Iya, tapi maksudnya Danar juga maksudnya nanya ke Hanif juga berarti emang ternyata ada Iya, juga, masih ada walaupun bener. ya mungkin gak banyak gitu ya. Iya. Tapi kalau ke Hanif sendiri sebagai seorang pelajar gitu ya, kalau lu pasti namanya anak sekolah upacara tiap Senin hafal dong Pancasila. Kalau menurut lu dihafal aja tuh cukup nggak? Enggak, tentunya Pancasila itu sebagai dasar negara kita itu tidak cukup hanya untuk dihafal. Pancasila itu adalah sebuah dasar negara yang kita jadikan patokan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan pedoman bagi kita sebagai Indonesia dalam berkehidupan. Oleh karena itu Pancasila itu gak boleh dihafal doang, harus dipahami. Setiap slide kita harus uraikan kembali apa sih maksud dari setiap slide-slide-nya dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wah. Buat Hanif, Lu mau maju jadi capres ya? Kelihatan yang masih sekolah sama yang enggak gitu.
Tapi ada gak sih kegiatan di sekolah gitu yang kayaknya tuh menggambarkan tentang Pancasila juga gitu? Pasti ada, semua yang apalagi di sekolah aku, kami tuh selalu menjunjung nilai-nilai Pancasila. Apalagi yang pertama itu takwa kepada Tuhan. Oke. Kita selalu diajarkan untuk selalu beribadah, untuk selalu, biasa kan pagi-pagi nih, sebelum mulai sekolah itu di sekolah negeri kita selalu tadarus dulu. Oh. Tadarus pembiasaan pagi. Iya. Yang muslim tadarus, yang non muslim menyesuaikan. Iya. Jadi kami pertama kali sebelum mulai belajar harus diajarkan terlebih dahulu nih, untuk kita harus ingat kepada Tuhan terlebih dahulu untuk doa. Lalu lanjut untuk sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Di sini kita semua selalu diajarkan untuk saling bantu-membantu. Kita di dalam kurikulum Merdeka nih, kita kan dibuat kelompok-kelompok dan kita diajarkan untuk bisa bekerja sama satu sama lainnya. Untuk yang ketiga, Persatuan Indonesia, kami semua tentu belajar PPKN di sekolah. Yeah. PPKN itu sebagai bentuk kami dalam mengabdi kepada negara dan belajar untuk bisa mempersatukan Indonesia. Ingat gak PPKN apa kepanjangannya? Dia lagi bengong ditanya lagi. Pendidikan, Pancasila. Pancasila, P-nya apa lagi satu lagi? P-nya PPK. 3 kali kan? P-nya 2. Dua doang, PPKN. Pancasila. PPKN. Pendidikan Pancasila. Dan Kewarganegaraan. Yeah. Bener deh. Wah, Bener. Bener deh. Danar nunjuk gue lagi. Gue juga gak tahu. Gue juga takut salah gitu kan. Aduh. Terus. terus yang keempat, kalau kerakyatan itu kalau di OSIS sendiri, aku kan sebagai ketua OSIS sekolah juga. Jadi kami semua tuh selalu menjunjung musyawarah untuk mufakat. Apapun itu keputusannya kita musyawarah, kita ambil keputusan terbanyak. Untuk keadilan sosial, tentunya di dalam kita berorganisasi itu aku sebagai ketua harus bisa bersikap adil kepada semua anggotanya. Aku melihat mereka semua itu sebagai sama, satu kesatuan MPK OSIS SMA Negeri 28 Jakarta. Woi. Jadi kebetulan Hanif juga ketua OSIS di Ketua sekolahnya OSIS, ya. gitu Jadi ya. punya andil juga untuk ngerangkul teman-temannya gitu. Bener. Tapi kalau namanya anak muda ya, pasti Iya. kan pengennya lebih bebas. Kayak, gue gak mau diatur-atur nih, gue masih muda nih. Ya kan Relate. dulu gitu gak? Iya. Iya kan? Iya. Nah kalau ngerasa pengen bebas gitu, sementara kan Pancasila nih ada aturannya dong. Maksudnya lo harus ngikutin, harus mengimplementasikan si Pancasila. Terus ada nggak kayak menurut lo tuh berat nih kayaknya gue harus sesuai sama Pancasila gitu. Gue pengen bebas aja sebagai anak muda. Sebenarnya Pancasila itu kan nilai-nilai digali dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Oke. Para pendiri negara itu mereka merumuskan Pancasila sesuai dengan memang kebiasaan kita sehari-hari. Dan di Pancasila itu adalah bersikap ideologi yang terbuka, jadi mengikuti perkembangan zaman. Meskipun sekarang anak muda itu suka untuk berperilaku bebas, namun dengan Pancasila yang bersikap dinamis, mengikuti perkembangan zaman, tentunya nilai-nilai itu tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Jadi nggak mungkin itu namanya perilaku bebas sesuai atau bertentangan dengan Pancasila. Mungkin ada, namun sejatinya Pancasila itu nilai-nilai udah mengakar di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kan zaman digitalisasi juga gitu ya. Iya. Terus kalau kamu ngelihat sendiri gitu Pancasila sama digital ada hubungan nggak? Misalnya sekarang banyak anak SMA yang bikin konten-konten kan di media sosial gitu. Tentunya dengan adanya era globalisasi sekarang, itu bisa menjadi sebuah peluang, namun juga bisa ditantangkan untuk Pancasila itu sendiri. Peluang kenapa? Karena kan ada Pancasila, kita bisa nih memediasikan, mempromosikan tentang nilai Pancasila. Bisa dengan lebih mudah bagi kita untuk memerluaskan nilai-nilai ataupun butir-butir Pancasila yang ada di sela-sela Pancasila. Untuk tantangan, tentunya akan tantangan karena dengan mudahnya akses informasi dari luar bisa mengganggu nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah. Dan itulah tugas kita sebagai pelajar, sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga nilai-nilai dari Pancasila. Wow. Nah, salah nih jadi ketua OSIS ya. Iya. Betul. Udah berapa periode jadi ketua OSIS? Gak bisa. Kebetulan dari SD udah. Oh dari SD. Iya. Dari SD udah jadi ketua OSIS? Udah dari SD. Itu enggak ini, enggak berhenti dulu gitu. Ada. Lanjut. Ada. Tiap jenjang tapi Itu satu periode. Oh iya betul. Dari Enggak maksudnya di SD Di SD. ketua OSIS, Iya. terus SMP ketua OSIS SMP, juga. iya. Sekarang SMA ketua OSIS Alhamdulillah. juga. Wih. Dan sekolah dulu jadi apa? Saya pernah jadi OSIS juga. Pernah jadi OSIS. pengurus OSIS. Waktu itu ya pengurus tapi di bidang keorganisasian. Waktu kelas 10 itu di kebudayaan. Terus koordinator kebudayaan, terus di kelas 11-nya koordinator keorganisasian. Susah banget. Organisasian. Mau niru dia, betul-betul gitu. Ternyata susah ya. Beda. Susah. Emang bagusnya Danar nyanyi aja nih. aja, Iya. Genre saya yang slow-slow gitu, ballet gitu. Ayo, iya. Ini kan tinggal kasih beat kan. Dikasih motor maksudnya. Aduh. Iklan malah. Aduh. Ya gimana kalau Danar nyanyi ya? Ya. Boleh, boleh. Oke. Nyanyi ya. Ya udah kita dengerin Danar Widianto. Ini dia.
jalan ini ku berharap tinggi, jengkal demi jengkal ku coba nikmati hayalan yang datang menghampiri. Sesaat ku coba untuk hilangkan harap, namun ku tetap tegak berdiri dari realita yang ternyata fana. Kukira perjalanan ini sudah berakhir, ternyata ini titik awal langkahku. Kukira perjalanan ini akan terhenti, nyatanya salahku dengan ekspektasi. Panjang jalan ini ku berharap tinggi, hayalan yang datang menghampiri. Sesaat ku coba untuk hilangkan harap, namun ku tetap tegak berdiri dari realita yang ternyata fana. Kukira perjalanan ini sudah berakhir, ternyata ini titik awal langkahku. Kukira perjalanan ini akan terhenti, nyatanya salahku dengan ekspektasi. Kukira perjalanan ini sudah berakhir, ternyata ini titik awal langkahku. Kukira perjalanan ini akan terhenti, nyatanya salahku dengan ekspektasi. Kukira perjalanan ini akan berakhir, ternyata ini titik awal langkahku. Kukira perjalanan ini akan terhenti, nyatanya salahku dengan ekspektasi. Nyatanya salahku dengan ekspektasi. Nyatanya salahku dengan ekspektasi. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekadar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekadar sayang padamu. Kembali lagi di Sana Sini Podcast, saatnya anak muda bersikap untuk Indonesia. Gak usah kesana-sana, di sini Sini aja. aja. Oke. Bagus, ya.
5.000 ya. 5.000 buat beli apaan? Buat beli permen. Gak bisa ya. Oke, sekarang kita udah kedatangan tamu berikutnya nih. Yes. Ini seorang yang spesial banget. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Romo Beni. Apa kabar Romo? Kabar baik. Baik, luar biasa. Romo Beni adalah seorang pastor, aktivis kerukunan dan kemanusiaan, sekaligus anggota BPIP. Apa BPIP? Ayo. Ayo, kita tanya langsung sama Romo. BPIP apa sih Romo? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oh, Oke. jadi emang ngurusin Pancasila ya? Ya, betul. Oh, Oke. tepat banget emang nih kita Betul, ngobrol sama Romo iya. ya. Belum dikenal ya BPIP ya? Sebenarnya udah, cuman emang kita aja Kitanya wawasannya aja. kurang. Emang kita kosong aja Oh, gitu ya. Aduh. Oke, jadi Romo, kita kan ngomongin Pancasila nih. Sebenarnya kalau dijelasin mungkin ya karena ya ini juga anak-anak muda Ya, gitu ya. ya, dijelasin secara singkat dan lebih gampangnya gitu ya. Apa sih sebenarnya makna dari membumikan Pancasila? Ya kalau kita bicara membumikan Pancasila itu kan ya Pancasila itu keren kan. Ya. Keren. Lah kerennya apa? Kalau kita bicara Pancasila itu kan mengenai nilai-nilai yang universal. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Dan nilai-nilai itu sebenarnya menjadi nilai etis bersama. Oke. Misalnya kalau orang menyintai Tuhan, ya menjadi sesama kan. Ya. Maka orang tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, tidak boleh membuli. Bahkan sekarang bullying itu kan Iya, lagi lagi marah, rame lagi. Lagi rame. sampai anak-anak kecil aja kena prank kan. Betul. Lah menurut itu kan itu bertentangan dengan nilai ketuhanan. Jadi kalau orang menyintai manusia berarti dia itu tidak boleh mengejek, menjelekkan, bahkan tidak boleh menghina keyakinan, suku, etnis, budayanya. Maka orang yang menyintai manusia ya dia selalu membangun kolaborasi, kebersamaan. Jadi orang yang menyintai kemanusiaan itu tidak mungkin dia menimbulkan permusuhan. Nah, saya banyak mencintai sesama manusia. Ah. Cocok Korea tapi mereka gak cinta sama saya. Gimana dong? Gak jauh-jauh. Dan tapi kan dari mencintai manusia itu kan tapi kan kamu nggak boleh menghina kan, nggak Iya. boleh mengejek kan, Iya, bener. tidak boleh membuli. Bener. Nah itu Iya. jadi orang yang mencintai kemanusiaan itu bersatu membangun kolaborasi yang zaman Iya. sekarang. Jadi kalau dunia maya itu kan dunia kolaborasi kan. Iya. Kita punya sahabat, punya teman, kita punya network. Itu kan kalau itu kan pasti orang memiliki rasa persatuan. Nah. Kalau kamu selalu bikin gontok-gontokan, membuat selalu vlogmu itu selalu menghujat orang lain, ya permusuhan, ya bukan kolaborasi. Betul. Maka apa yang terjadi? Orang yang tidak memiliki persatuan, dia tidak bisa mencari titik temu. Lah titik temu itu kan musyawarah mufakat. Iya. Nah, itulah keadilan. Ya, sila keempat. Pak, musyawarah mufakat titik temu, lah titik temu itu adalah orang yang win-win bukan win-loss. Ya. Kalau win-loss kan menang kalah atau kalah menang. Iya. Lah itu berarti nggak adil. Betul. Adil itu orang yang sepakat mencari titik temu happiness. Happiness. Oke, jadi Ya. sampai detik ini di era digitalisasi segala macam ya, jadi Pancasila itu masih bisa banget untuk diaplikasikan. Cuma masih suka ada stigma nih, Romo, stigma anak muda sekarang gitu. Kalau mungkin Pancasila itu terlalu berat untuk di era zaman sekarang gitu. Lalu enggak jurus di era digitalisasi, Pancasila itu tidak seperti yang digambarkan orang, enggak itu praktek hidup kok. Ah. Contoh ya, anak SD di Bandung melihat temannya sepatunya butut, ya kan? Ya. Nah, kalau dia punya jiwa Pancasila, dia ngumpulin dana Uang. untuk membelikan sepatu butut itu, kemudian dia bikin yang namanya konten di namanya TikTok, Ya. tonton 3 juta orang. Iya. Mengapa? Karena konten-konten itu membangkitkan kembali rasa bahwa orang menyintai orang yang paling lemah, paling kecil itu menyintai Tuhannya. Nah, Keren kan? keren. Lah itulah Pancasila. Oke. Jadi Pancasila itu rasa. Oke. Apa punya rasa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke. Itu nilai umum kok. Iya benar-benar. Yang itu yang harus menjadi bahasa kerennya itu habitualisasi. Gugus insting yang memahami cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi. Kalau nilai 5 itu menjadi nilai etis kita, negara ini sejahtera makmur. Nah, Nah, itu. Itu. Kuncinya adalah
Pasti. Pancasila keren. Keren. Bisa dibikin konten tadi. Konten. Iya. Pancasila itu keren. Pancasila itu sesuai konteks zamannya. Karena apa? Dalam era digital ini kita butuh nilai Pancasila untuk apa? Menjaga persatuan, keragaman, kemajemukan. Maka ketika kita membuat entah itu narasi, membuat namanya video pendek, membuat film pendek, membuat konten-konten, ingatlah bahwa Pancasila itu harus dijadikan acuan. Oke. Nilai. Lah jangan sampai kita bikin konten yang bertentangan dengan Pancasila. Nah. Contohnya apa? Konten hedonis. Hedonis. Hedonisme. Yaitu Flexing, pamer kekayaan. Tadinya Fajar mau bikin Oh, konten gitu. flexing, cuma gak ada yang bisa dipamerin. Oh gitu karena. Gak ada hartanya gitu. Oh gitu. Nggak Tapi kan jadi. tapi bisa juga kan orang pamer kekayaan tapi bukan hartanya tapi dia pura-pura kaya kan. Iya banyak kan orang bikin tipu menipu itu kan supaya dikelihatan apa dia kaya, dia tahir, kemudian orang percaya dia. Iya. Itu kan banyak di dunia maya, dunia sosial. Betul, banyak. Kalau saya emang nggak kaya, cuma modal tampang doang. Wah, percaya modal tampang doang begini. Kalau Hanif yang ngomong Penontonnya iya. diem aja berarti percaya dong kalau gue modal tampang doang. Aduh. Berarti sebenarnya kalau balik ke Pancasila di era digitalisasi sekarang gitu, sebenarnya Pancasila memang bisa mengikuti perkembangan zaman ya, Romo? Iya, karena itu nilai-nilai universal. Nilai-nilai digali dari oleh Bung Karno dalam dia menggali dari budaya kasana Indonesia. Oke. Jadi Pancasila itu titik temu dari semua agama, titik temu dari semua nilai budaya, semua kearifan lokal, dia menjadi nilai-nilai yang universal. Jadi Pancasila itu menjadi mampu membangun peradaban dunia. Karena dalam Pancasila itulah nilai-nilai kemanusiaan humanisme itu menjadi nilai yang menyatukan seluruh unsur orang tanpa ada diskriminatif, membedakan suku, etnis dan budaya. Oke. Lah itulah kekayaan yang luar biasa. Maka Sekjen BPB mengatakan dia memberi endorse tentang Pancasila itu harus menjadi ideologi dunia. Oh, Keren bukan loh. Indonesia doang, tapi dunia. Punya BPB loh Sekjen loh itu. Betul. Kan di endorse. Iya, iya. Jadi kita harus bangga. Lah maka untuk memberikan rasa bangga, mari kita membuat konten-konten rasa Pancasila itu dalam dunia yang nyata, bukan dunia yang di luar yang nyata itu. Oke, jadi bisa bikin konten secara fun tapi juga Oh, fun. pesannya tuh Pesannya, dapet, iya dapat. gitu. Dan tidak harus kaku loh. Yang konten yang lucu, konten-konten yang menghibur. Anak-anak ini kan orang-orang Indonesia itu kan kreatif betul. Iya, benar-benar. Kan bingung loh orang-orang bule itu. Lihat tiba-tiba kunci sepeda motor hilangan yang pembalap mobil itu tiba-tiba cari kan. Iya. Tukang kunci kan tibanya dalam beberapa menit kunci tiruan langsung jalan. Kan luar biasa keahliannya. Loh itu loh tadi orang-orang kita itu kreatif inovatif. Hanya kita lebih kurang memiliki yang namanya kebanggaan. Smart sebagai bangsa. Mantap. Itu dia yang harus lebih digaungkan lagi ya. Oh. Oke. Romo, ada nggak nih masukan, ini juga kebetulan ada pelajar, ada Hanif dan juga teman-teman penonton untuk mengimplementasikan Pancasila di era digital ini, apa yang kira-kira ada kaitannya yang bisa dilakukan sama pelajar? Atau mungkin ada batasannya kira-kira apa, Romo? Enggak, saat gini, nilai Pancasila kan universal. Oke. Jadi kalau pelajar itu membuat konten nilai Pancasila, bikinlah konten-konten yang kreatif misalnya. Oke. Konten kreatif itu kan bagaimana kita membangun yang disebut berpikir global bertindak lokal. Apa yang menjadi di daerahmu itu yang unik. Oke. Misalnya ada makanan kok unik ini. Kemudian makanan itu bagaimana dijadikan sebuah konten menarik. Oke. Maka disitulah orang-orang yang punya bakat seni, bakat kreasi membuat konten-konten itu. Apa? Ketika konten itu disebarluaskan, banyak orang akan menjadi tertarik dan mencari. Maka apa yang terjadi? Ekonomi bertumbuh. Nah. Jadi Pancasila itu harus membawa kesejahteraan. Iya. Misalnya Anda bisa pencipta lagu kok. Nah bikin aja lagu, tapi lagu-lagu itu yang membangkitkan semangat, membangkitkan gairah, membangkitkan optimisme, kita bisa loh.
Oke. Jago kok anak-anak ini kadang-kadang Jago. 3 menit 3 detik Iya. aja bisa kok. Bisa, Itu loh harusnya bisa kan. Jadi mumpung ada Romo nih dari tadi kan kayaknya ngangguk-ngangguk Iya, gitu kan. kayak pengen seneng ada yang banget. mau ditanya Agak gitu. Gregetan gitu, pengen nanya gitu. Kalau dari aku sendiri, mau nanya izin kalau misalkan nih ada temen aku yang menentang, yang tidak sesuai pelakunya dengan Pancasila, apa sih yang harusnya aku lakuin sebagai pelajar, terutama pelajar dengan dia kayak gitu? Ya misalnya konkret apa contohnya? Konkret contohnya, bentar. Kalau misalkan nih aku mau ke masjid, dia nggak mau, dia kayak mau dikasih aja bolos-bolos sholat itulah istilahnya. Nah kalau orang tidak menaati agama, apa yang kamu lakukan? Dengan membangun tidak perlu kita membuat semacam apa ya dengan kekerasan. Tetapi bagaimana menyindir. Oh. Mengatakan dengan bahasa yang Pancasilais. Itu loh, ingatlah bahwa masa depanmu tidak ditentukan di dunia. Tapi Tapi di akan akhirat. Iyalah, iya kan? Bisa. Nah, itu kan itu Pancasila Bisa. itu. Iya, iya, Itu iya, loh, iya, jadi iya, Pancasila itu sesuatu yang Iya. ringan, Ringan. yang membuat orang sadar, oh iya sila ketuhanan ya. Nah, betul. jadi jangan kita nggak mau kita paksa, bahkan dengan kekerasan, kemudian jangan. kita bully. Ya semakin tidak simpatik, tapi bikinlah. Kok apalagi kalau bisa bikin pantun kan zaman. Lah menarik itu, ya kan? Biar kerasa cakep gitu ya. Ya iya gitu. Iya, iya, iya. Aduh gitu ya. Jadi makanya sila pertama tuh ketuhanan yang Maha Maha Esa. Esa, iya. Karena emang inget Tuhan dulu. Jadi Iya. gitu ya, ingetin temennya pakai pantun juga bisa. Pakai Ya. pantun bisa, pakai lagu kan juga bisa. Bisa. Bagaimana kita membuat orang itu, Pancasila itu pertama tidak menggurui, Pancasila itu tidak menjelekkan orang lain, Pancasila itu anti sara, Pancasila itu membuat optimisme Oke. karena nilai itu bersifat universal. 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 Luar biasa. Itu dia. Ya. Siap? Kita ngomongin Pancasila, ada fun fact juga nih seputar Pancasila ke Hanif kali ya. Hanif tahu nggak siapa penggali Pancasila? Aku tahu, Siapa? ada 3 orang. Yang pertama Muhammad Yamin, Dr. Supomo, sama Soekarno. Wow, Wih. bener nggak, Romo? Nah, pertanyaan saya adalah ketika 1 Juni, siapa yang mengatakan ketika Dr. Rajiman mengatakan dasar Indonesia merdeka itu apa ideologinya? Waduh. Masa sejarah itu, Ayo lo. ayo 1 Juni, Ayo lo. ayo. Kalau Ayo lo, Hanif aja Ayo bingung, lainnya, ayo siapa yang tahu? Kita pulang Kan aja. itu kan itu Hanif Rajiman jangan kan gue, mengatakan yang lain nggak bisa Tahu. jawab, Iya, iya, iya. kemudian siapa yang bisa menjawab ketika pertanyaan Rajiman kepada mereka itu. Anggota BPPK itu kan mengatakan, Iya. kalau dasar ke Indonesia merdeka itu, dasarnya apa? Ayo Nif. Siapa yang bisa menjawab itu? Yang lain nggak bisa, Yamin enggak. Ya. Ada yang bisa nggak? Ayo siapa? Ayo. Kita udah Ada pas sekolah yuk. 1 Juni ayo. Nilainya 100 poin loh. Yang saya buka. Lah, 1 Juni itu memperingati siapa? Hari Kesaktian Pancasila. Kesaktian tanggal berapa? Ayo. Ayo lahir tiap Pancasila, ayo. Balik-balik emang. Iya. Lahir sama Hari kesaktian Pancasila itu. Ayo siapa teman-teman pasti bisa, ayo siapa? Ini teman-teman kayaknya menganut sebaik-baiknya orang diem ya. Iya itu. Jadi Iya, nggak Madam. tahu pengen diem ya. Kayak gue, mendingan gue diem gitu, Iya. nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Iya. Ayo. Tahu nggak, Nif? Insinyur Soekarno. Lah iya. Jadi yang menjawab. Tuh kan bener, bisikin tadi sama gue. Yang masa, lah ini sejarah. Kadang-kadang anak-anak muda itu harus juga mau belajar membaca sejarah bangsanya. Yes. Kalau kita tidak tahu sejarah bangsanya, maka kita akhirnya menjadi buta sejarah. Maka apa yang terjadi? Kita tidak mengenal siapa yang melahirkan bangsa kita, siapa yang memproklamasikan. Maka kita jangan sampai lupa pada jas merah. Oke. Jangan lupakan sejarah bangsa. Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan untuk Romo dan juga untuk Hanif ya, yang sudah hadir di podcast Sana Sini Teman Pro 2 ya. Yes, habis ini jangan kemana-mana karena kita masih akan seru-seruan bareng Yes. ya. Jadi tetap di Sana Sini Podcast. Gak usah ke sana-sana. Di sini aja. Kau berikan bagi hatimu yang damai. Oh cintaku, gelar asmara seindah lembayu senja. Oh tiada ada
Dulu ku kau maki, ku kau hina, ku kau benci. Dulu kau injaki harga diri, ku tak sempurna. Akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, ku takkan mati. Karena apa? Dulu engkau dengku, semua maumu, walau ku ringkih. Dulu kau berkuasa, karena harta bapakmu punya. Akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, ku takkan mati, karena dibuli. Akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, ku takkan mati, ku takkan mati. Akan ku buktikan, ku takkan mati, ku takkan mati, ku takkan mati. Karena dibuli. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa.
dengan dirinya. Kembali lagi di Sana Sini Podcast. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Oke. Nih, ada siapa sekarang nih di samping kita? Ini kita kayak boy band, girl band Indonesia gitu ya. Iya. Kita udah ngajak teman-teman penonton dari kampus macam-macam nih ya Betul. untuk main games hari ini sama kita. Kita kenalan dulu dari tim cewek dulu, ada siapa? Dila dari BSI. Mana lihat suaranya? Aku Glory dari Untirta. Glory. Silakan. Tim cowok? Aku Fajrin dari Bayangkara. 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 Terus Selanjutnya. kita udah tahu tadi, ini Iya. yang tadi. Iya. Aku Hanif dari SMA Negeri 28 Jakarta. Dan aku Fajar dari keluarga baik-baik. Aku Desi dari RRI ya. Oke, Simpel sip. banget. Oke, jadi kita hari ini akan main games ya. Tadi kita udah sempet ngobrol juga sama Yeah. masing-masing peserta. Jadi kita akan main games yang nama gamesnya adalah... Apa? Nama gamesnya adalah tebak kata. Tebak kata. Ini gampang banget ya. Jadi masing-masing tim menjawab dan diberi waktu 3 menit untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kita akan ganti-gantian nanti ya. Terus setiap pemain diberi waktu 2 detik untuk menebak 1 huruf. Dan tiap tim yang jawab benar di bawah 3 menit akan dapat 5 poin. Oke. Pokoknya nanti kita cepet-cepetan nebak aja intinya. Nanti yang menang dapat hadiah, yang kalah pulang gitu ya. Oke. Nah kalau salah melebihi 3 menit atau hingga membentuk gambar orang. Nanti kalau salah nanti kita gambar orang ya. Yes, aha. Maka tim tersebut kalah dan tidak mendapat poin alias 0. Nol ya. Oke. Kita mulai aja. Di sini aku udah punya 3 kata sama tim aku. Aku Jadi juga udah masing-masing punya. aku pegang 1 nanti. Fajar juga. Oke. Terus sekarang kita tinggal undi aja siapa yang harus nebak dulu dan ngasih pertanyaan duluan Oke, kita ya. sweet ya. Kita sweet. Oke. Sweet Indonesia ya. Iyalah. Oke. Berapa kali? 2. 2. Iya. Enggak ada Iya, 2, ada. masa genap. 3. 1 apa 3? 3. 3. Oke, 1, Oke. 2, 3. 1, 1, 2. 2, 3. Kita duluan. Kita duluan. Mantap. Oke, berarti karena Fajar yang Oke, menang, berdua. Fajar akan ngasih pertanyaan. Ini kita harus Oke. jawab ya. Oke. Oke. Yuk. Berapa huruf sini? Berapa huruf? Duh, nggak bisa mikir nih kayak Fajar nih. Berapa huruf Jar? Kasih tahu dong. 6 huruf. Oke. Oke. Ini pokoknya semua clue-nya kata-katanya berhubungan dengan Pancasila. Ya. Oke. 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 Mulai dari aku dulu ya nebak ya. Sip. Oke. A. Ada lagi. Iya benar. Terus? I. Nggak ada. Oke. S. Ada. U. Nggak ada. D. Apa? Apa? D. D. Nggak ada. Kalau tahu tebak aja. Bahasa bukan? Salah. Bangsa. Betul. Satu kosong. Hapusin Ya dong. Allah. Hapusin dong, aku kan anak manja. Sip. Oke, sekarang giliran kita tim cewek ya. Oke. Katanya pendek cuma 4 huruf. Oke. 4 huruf gampang nih. 4 huruf. Oke. Silakan. A. Oke. N nggak ada. N nggak ada. Oke. Nggak ada. Hanif, Kamu udah pakai. Oh ya, S. S, ada. Sarah. Hah? Sarah bukan? Salah. I. Hah? I. I, ada. Oke. Sila. Ya. Yeay. Oke, yang kedua. Satu sama berarti ya. Oke. Oke. Kamu gambar. Oke. Sip. Berapa kata? Berapa kata? huruf? 6. Oke, gambar langsung. Cus. Jangan gini dong, nah. Gimana sih nih? Ayo, ih lelet ya cowok ya. Iya. Gak bisa cepet nih gerakannya nih. Oke. Oke. Kita nebak ya. A. Gambar dong, Gambar-gambar kepala ayo. orang. Nah, gitu. Oke, I. Ada. langsung. Oke. Terus? S. Nggak ada gambar, Gambar, badan. gambar. Nah, oke. E. Oke, ada. Apaan tuh? Apa sih? Iya. Betul. Oke. Apa lagi? S.
Nggak ada. Udah, cukup. B. Nggak ada, gambar orang lagi. Oke. Apaan sih? Oke. Waktu berjalan. D. Nggak ada, oke. Gambar orang Ayo lagi. tebak dong, apaan? Oke, kaki atau dulu? Oke. Oke. Terakhir deh, apaan cepetan? Terakhir. Apa sih? M. Apa? Apa? M. M nggak ada. Oke. Apaan sih jawabannya? Jawabannya adalah negeri. Yo. Aduh. Oke. Ini bukan anak negeri sih, anak swasta ya. Aduh, oh iya Oke, bener oke, lagi. oke. Anak swasta. Oh kamu negeri ya? Oh iya. Oh negeri bener ya. Iya. Berarti berapa skornya? 2-1 ya? 21 ya? 2-1. Oke. Ya udah, oke. Sekarang kamu ya? Nih. Nih. Oke. Yuk, sikat. Ya. Ada 5 huruf. 5 huruf. Oke. Oke. Kamu dulu jawab. Ayo. P. Ih, P ada lagi. A. Ngintip ya? Enggak, sumpah. Ada. Apa tuh? R. R. Enggak ada. Ayo lagi cepetan. Kamu cepetan. R. R Tadi udah. udah tadi. Ada. Yang lain. Gambar lagi. Ya Makanya Allah. fokus. Udah lu jangan jawab, gua Udah. jadi. N. Ih, ada lagi. C. Ya. Pantai. Ya udah berarti kita kalah. Menang berarti tim gue ya? Iya. Wih, keren. Tim Fajar yang menang jadinya ya. Mana sih? Coba kata selanjutnya apa? Kata selanjutnya adalah Garuda. Garuda ini Budaya. budaya. Tuh, udah pasti nggak bisa Kalian jawab. susah-susah kan namanya. Ini curang nih panitianya nih. Gimana sih? Kita gampang-gampang banget Oke, kok. jadi pemenangnya adalah tim Fajar. Jadi tim yang menang dapat hadiah. Dapat hadiah. Dan yang ngasih hadiah adalah yang kalah. Ini adalah sebuah penistaan. Masa yang ngasih hadiah yang kalah? Oke, Gimana sih? silakan dikasih ke yang menang. Iya. Ya Allah, kasihan banget tuh. Kasihan. Kasihan yang menang loh. Iya. Kasih. Keren. Ya udah Terima selamat kasih. deh buat yang menang. Kita sportif, kita harus menerima Betul. kekalahan ya. Betul, itu juga salah satu implementasi yang bisa kita implementasikan lewat Dari Pancasila. Pancasila, betul ya. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman dari kampus-kampus yang udah hadir Yes. di RRI hari ini. Jangan lupa untuk nonton terus Sana Sini Podcast ya. Betul. Terus follow juga Instagramnya RRI di @RRI_official. Betul, subscribe juga YouTube channelnya RRI Net Official. Aha. Dan Terus juga download aplikasi RRI Digital Iya, ya. di Itu Google semua Play pada Store pakai ada. smartphone kan? Iya, Google Play Store, Apple Store juga ada. Ada. Itu maksudnya. Oke deh, Ya udah kalau gitu terima Kita kasih ketemu banyak. lagi. Kita ketemu lagi di sana sini podcast selanjutnya. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Sejenak hati ku jalani cinta karena aku tak suka terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Sejenak hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu.